Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini, oke, silakan. Nanti bagi yang sempat untuk mengikuti, silakan ya. Juga ini udah saya record, nanti bakal saya share link, nanti saya upload di akun YouTube saya. Untuk kuliah keempat, kita mulai masuk ke bagian inti dari metode seismiknya. Setelah kita kemarin bahas tentang apa itu gelombang seismik, bagaimana medium penjalaran gelombangnya, kemudian kita juga refresh sedikit bagaimana sih sifat gelombang seismik. Sekarang kita masuk ke survei untuk seismik refraksi. Nah, untuk metode eksplorasi memakai gelombang seismik ya sebagai source-nya ini dibagi menjadi beberapa metode, tapi secara garis besarnya itu ada seismotektonik, seismovulkanik, mikroseismik, seismik refleksi, dan seismik refraksi. Kalau seismik tektonik itu gelombang seismik yang berasal dari aktivitas tektonik seperti gempa tektonik atau pergerakan lempeng lainnya. Sedangkan untuk seismovulkanik itu source dari gelombang seismiknya itu berasal dari aktivitas gunung api sesuai dengan namanya ya. Kemudian mikroseismik itu atau mikrotremor itu lebih dititik beratkan kepada frekuensi alami suatu tempat seperti itu. Kemudian ada seismik pantul dan seismik refraksi. Yang kita bakal bahas di sini di metode seismik itu lebih ke seismik refleksi dan seismik refraksi atau seismik bias. Nah, yang menjadi fokus utama kita sebelum UTS itu di seismik pantul. Seismik bias, refraksi. Nah, setelah ini UTS. Ini nanti di UAS. Nah, ya, saya juga mau mengabarkan bahwa nanti ini ada praktikumnya, nanti kalian bakal ketemu dengan Bang Surya, alumnus dari Teknik Geofisika juga, dia bakal bantu saya untuk menjadi asisten di pengolahan data refraksi dan akuisisi dan processing untuk seismik refleksi. Juga nanti ada beberapa asisten lainnya ya. Nanti saya bakal coba cari asistennya bersama Bang Surya itu. Nanti akan membantu dalam pengolahan data seismik refraksi dan akuisisi dan processing untuk seismik refleksi. Oke, kita masuk ke seismik refraksi langsung lah ya. Nah, dalam setiap metode itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, atau istilah kerennya ada advantage dan ada disadvantage-nya. Nah, pertama kita lihat kekurangannya dulu ya untuk seismik bias refraksi atau seismik bias gitu. Yang pertama kekurangannya ini yang pertama dia tidak cocok untuk skala regional. Jadi kalau untuk eksplorasi dengan area cakupannya yang sangat luas, seismik bias ini tidak cocok gitu. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi kekurangan atau karena ini adalah asumsi dari gelombang seismik ya. Hanya bisa bekerja jika kecepatan meningkat terhadap faktor kedalaman. Jadi fungsi kedalaman di sini akan mempengaruhi dari velocity atau kecepatan gelombang seismik, dan seismik refraksi hanya bisa bekerja jika kecepatan gelombang seismik itu meningkat terhadap faktor kedalaman. Jadi makin dalam suatu gelombang itu merambat, maka dia bakal makin cepat. Itu sebuah batasan atau edge dari seismik refraksi ini. Kemudian interpretasinya hanya pada bentuk lapisan. Kenapa hanya pada bentuk lapisan? Karena itu terhubung dengan yang
poin kedua itu hanya bisa bekerja jika kecepatan meningkat. Jadi interpretasinya hanya pada bentuk lapisannya itu diinterpretasi berdasarkan dari kecepatan gelombang seismik tadi. Nah, hanya menggunakan waktu tiba pada fungsi jarak. Jadi dia hanya menginterpret waktu tiba gelombang pada fungsi jarak. Jadi kalau misalkan jaraknya itu jarak itu kita anggap X, maka waktu tiba dari 0 T0 ke Tx hanya itu yang bisa diinterpret di sini. Hanya menggunakan waktu tiba pada fungsi jarak atau offset gitu. Nah, kalau ada kekurangan tentu ada kelebihannya ya. Nah, kelebihan dari ini seismik refraksi ini, pertama tadi tidak bisa digunakan di skala yang besar atau regional, tapi sangat bisa dilakukan kalau hanya untuk cakupan area yang relatif kecil ya. Jadi dia tidak bisa regional gitu. Kemudian processingnya relatif lebih mudah. Jadi memproses data dari seismik refraksi ini jauh lebih mudah daripada seismik refleksi. Karena apa? Karena tadi dia hanya bergantung pada jarak gitu kan, pada offsetnya aja gitu. Dan kemudian noise-nya juga lebih sedikit. Noise yang pada seismik refraksi atau gangguan sinyal pada seismik refraksi lebih mudah dikenali daripada seismik refleksi. Nah, karena processing-nya relatif lebih mudah, interpretasinya juga lebih mudah karena dia hanya memperkirakan bentuk lapisan gitu. Apakah bentuk lapisannya seperti ini, apakah dia rata. Nah, kemudian kita harus tahu guna dari seismik refraksi ini atau seismik bias ini untuk apa aja sih? Untuk eksplorasi apa aja gitu. Yang pertama ada yang namanya survei water table. Ini kalau kalian ini nanti ambil hidrogeologi atau nanti belajar hidrogeologi, ada yang namanya water table gitu. Jadi apa sih water table itu? Nah, water table itu bukan meja air gitu, tapi water table itu adalah ketinggian muka air tanah yang dipengaruhi yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya. Contohnya, anggap ini adalah permukaan gitu. Ini surface atau permukaan. Kemudian mulai yang dari sini itu subsurface atau bawah permukaan. Anggaplah ini adalah sebuah sungai gitu. Sungai atau jangan sungai lah, sumur aja lah ya. Sumur seperti itu. Nah, di sini kita anggap ini adalah lapisan oil atau rock. Boleh kita anggap aja ini soil ya. Soil di sini sudah mulai jadi rock gitu. Kemudian ini adalah aquifer. Nah, aquifer ini adalah suatu lapisan di bawah permukaan yang menyimpan sebuah yang menyimpan air tanah gitu. Jadi aquifer dan jenis aquifer ini juga dibagi. Nanti ada aquifer tertekan, aquifer setengah tertekan, akuitat, aquiclut. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Tapi di sini. Nah, di sini kan dia buat dua garis putus-putus ini ya. Ada yang winter water table atau water table saat musim hujan. Kemudian ada yang summer water table atau kalau di Indonesia ini water table pada musim kemarau. Nah, coba dilihat di sini. Nah, di sini ternyata pada musim hujan
kondisi air tanahnya bakal naik ke sini. Jadi sumur ini akan terisi gitu. Sedangkan untuk summer atau kita terjemahkan di Indonesia itu musim panas lah ya, musim kemarau, musim kering. Ternyata dia kering gitu. Karena summer water table-nya itu ada di lapisan aquifer. Nah, seismic refraksi atau seismic bias bisa dipakai untuk menentukan di mana sih batas dari ketinggian air tanah ketika musim hujan dan ketinggian air tanah ketika musim kemarau. Jangan ketinggian ya, tapi nggak ada istilah yang lebih cocok gitu. Kita pakai aja lah ya ketinggian water table gitu. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk memprediksi ketinggian air tanah. Apakah di mana sih batasnya ketika dia air tanahnya bakal setinggi apa ketika dia di musim hujan, atau ketinggian di mana sih ketinggian air tanahnya ketika dia musim kemarau. Implikasi ini nanti bisa dipakai di geotek. Nah, nanti juga kita bakal bahas ya ini karena survei seismik refraksi juga bisa dipakai untuk geotek, walaupun water table ini implikasinya nanti juga di geotek gitu. Nah, ini adalah contoh ini ya, contoh aplikasi seismik refraksi untuk bidang geoteknik gitu. Nah, di sini misalkan kalian punya sebuah perbukitan seperti ini, di mana elevasinya ini ya, ini adalah geofonnya. Oh, sorry, ini shot point-nya. Tembakan, 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 tembakan semua. Kemudian geofonnya tersebar dari sini sampai ke sini. Oh, sorry. Nah, geofonnya tersebar dari situ, kemudian kalian punya shot point di sini. Sebanyak ini ya, banyak sekali ini. Nah, buat apa? Buat apa ini dipakai survei seismik refraksi? Karena ternyata kita mau buat terowongan di sini. Ini kan, ini terowongan kan. Nih, terowongannya ada di sini. Nah, ini adalah kecepatan gelombang seismik yang didapat dari pengolahan data seismik pantul, seismik bias, seismik refraksi dari sini sampai sini. Jadi untuk bidang geoteknik lah ya, geotek, seismik refraksi ini bisa dipakai untuk menentukan, oh ternyata di sini ada anomali gitu, anomali kecepatan gelombang seismik. Itu bisa diinterpret sebagai ternyata di sini ada patahan seperti itu. Kenapa? Karena memang bentuknya anomali. Lihat ya, kalau yang tidak anomali atau yang normal, kecepatannya bakal seperti ini. Nah kan katanya tadi, seismik refraksi, itu asumsinya bahwa kecepatan gelombang seismik akan mengikuti fungsi dari kedalaman. Makin dalam sebuah kedalamannya, maka gelombang seismiknya bakal semakin cepat gitu ya, ininya, kecepatan rambatnya gitu. Ternyata di sini pada zona yang lebih cepat, ternyata ada beberapa anomali di sini. Yang jadi pertanyaan kan, kenapa ada anomali di sini?
Maka diinterpretasikan, oh mungkin di sini ada patahan seperti itu. Maka dalam perencanaan geotekniknya itu bakal diperhitungkan bagaimana membuat sebuah terowongan yang aman pada sebuah zona lemah, atau zona lemah di sini kita diinterpretasikan sebagai patahan seperti itu ya. Nah, selain itu, yang paling umumnya ya, paling umum dipakai untuk seismik refraksi atau seismik bias ini adalah penentuan dari bedrock pada pembangunan sebuah apa istilahnya, bangunan ataupun struktur bangunan, konstruksi dan segala macamnya. Apa sih itu bedrock? Nah, bisa dilihat di sini nih. Jadi, kalau di teknik sipil itu ada yang istilahnya soil atau tanah, ada yang namanya rock atau batuan. Jadi ketika sebuah insinyur atau insinyur sipil atau civil engineer-nya mau membuat sebuah konstruksi bangunan, yang pertama dirancang adalah pasti fondasi atau foundation gitu ya. Foundation. Nah, syarat untuk meletakkan fondasi tersebut atau tiang panjang dari fondasi, maka mereka harus mencari yang namanya rock. Nah, apa itu rock? Nah, rock kan kalau kita kembali ke pengertiannya, pengertian di sini ya, rock ini kan adalah sebuah material yang tersusun dari mineral-mineral yang sudah terkompaksi gitu. Jadi kalau soil ini dia belum terkompaksi, kalau rock pada teknik sipil dia sudah terkompaksi. Jadi lapisan keras gitu. Nah, maka digunakan seismik refraksi atau seismik bias ini untuk mencari berapa sih kedalaman dari sebuah bedrock. Gunanya apa? Supaya mereka bisa memperkirakan kedalaman tiang pondasinya. Loh, tapi gimana caranya kita bisa memperhitungkan kedalaman bedrocknya? Tadi kita menggunakan prinsip perambatan gelombang seismik. Kalau kalian masih ingat itu prinsip Snellius ya. Di mana ketika suatu gelombang seismik yang merambat dan merambat melalui dua medium yang berbeda, maka dia bakal dipantulkan atau ditransmisikan, kemudian dia bakal juga dipantulkan, dan kemudian ada sebagian yang dibiaskan. Nah, bagaimana cara kita nanti menentukan kedalaman ya? Kita nanti bakal di seismik refraksi ini bakal hasil akhir dari interpretnya bakal menentukan bagaimana bentuk bawah permukaan untuk beberapa lapisan yang relatif dangkal dan berapa kedalamannya dari analisa kecepatan gelombang seismik yang ada di sini. Nah, ada beberapa asumsi dalam survei seismik refraksi atau SESFRAG gitu. Ini menurut Sismanto pada tahun 2002. Pertama, medium bumi berlapis dan menjalarkan gelombang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Maksudnya dengan kecepatan yang berbeda-beda, maksudnya di sini apabila lapisan batuannya berbeda atau lapisan material penyusun yang bawah permukaan itu berbeda, maka dia bakal menjadi medium penjalaran gelombang dengan kecepatan yang berbeda. Kemudian makin dalam, lapisan batuan makin kompak. Ini sesuai dengan teorema bahwa makin dalam, maka
tekanan dari atas makin besar gitu. Sehingga dia bakal makin terkompaksi. Nah, kemudian panjang gelombang seismik kurang dari ketebalan lapisan batuan. Ini kenapa? Kenapa panjang gelombang seismik itu harus kurang dari ketebalan lapisan batuan? Jadi, implikasinya apabila panjang gelombang seismik ini lebih besar dari lapisan batuan ini, maka lapisan batuan ini tidak bisa terlihat pada gelombang seismik. Itu nanti kalau di seismik refleksi dikenal dengan istilah tuning thickness gitu. Jadi panjang gelombang seismik harus lebih kecil daripada ketebalan lapisan batuan. Kalau panjang gelombang seismiknya lebih besar dari ketebalan lapisan batuan, maka lapisan batuan tersebut tidak bisa terekam atau diperlihatkan oleh gelombang seismik tersebut. Kemudian ini konsepnya memakai hukum Snellius. Dan ini kecepatan gelombang bertambah sesuai dengan fungsi kedalaman. Ini bisa dilihat di sini tadi ya. Nah, kita masuk ke komponen surveinya ya, yang paling awal gitu. Apa sih komponen dari survei seismik refraksi? Ini sebenarnya kita punya alatnya, tapi saya nggak tahu ya, kayaknya geofonnya masih bermasalah. Sehingga dulu itu saya ingat masih bisa dipakai, masih enak gitu untuk praktikum. Jadi ada satu orang yang memegang palu, jadi enak gitu. Kalian bisa melihat di mana bentuk noise, di mana bentuk gelombang direct wave dan refractive wave-nya, nanti bisa langsung kelihatan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti mudah-mudahan alatnya udah bisa dan kita udah boleh praktikum langsung di lapangan di akhir dari semester ini. Paling nggak kalian tahulah alatnya itu seperti apa. Pertama ada source atau pembangkit dari gelombang seismiknya. Untuk seismik refraksi biasanya itu ada 2, walaupun dulu itu dinamit masih diperbolehkan, tapi sekarang kayaknya untuk seismik refraksi atau seismik bias itu dinamit sudah tidak diperbolehkan. Yang pertama itu namanya weight drop. Weight drop ini dipakai apabila panjang lintasan dari geofonnya itu lebih besar dari 50 meter. Gimana sih bentuk dari weight drop? Nah, bentuk weight drop seperti ini. Ini kalau kalian kalau saya dulu biasa ini ya, waktu masih kecil biasa nonton kartun Tom and Jerry. Jadi ada weight drop seperti ini. Jadi weight drop itu adalah beban yang dijatuhkan dari ketinggian beberapa meter. Jadi peralatannya seperti ini. Nah, kita tentukan lokasi titik tembaknya atau shot point-nya itu di mana, misalkan di sini. Kemudian arah geofonnya kemana? Ke sini. Atau dia bisa ke sini, atau ke sini. Nggak mungkin ke sini, karena di sini udah ditutup oleh mobil yang mengangkut weight drop-nya ini. Jadi weight drop-nya itu bakal diangkat ke atas. Ini menggunakan hidrolik ya. Kemudian nanti bakal dilepaskan. Ketika dilepaskan, dia punya momentum dan gaya kan. Artinya dia punya energi. Ketika dia mencapai permukaan tanah di sini, maka energi ini bakal rilis dan berubah menjadi energi gelombang seismik yang bakal menyebar atau merambat ke segala arah gitu. Nah, kemudian ada yang namanya palu gitu. Palu atau palu godam gitu. Nah, ini biasanya untuk panjang lintasan 10 sampai 20 meter. Kemudian ini biasanya di palu itu nanti di shot point atau titik tembaknya itu akan diletakkan plat baja untuk mengurangi noise. Nah, lihat ya perbedaan antara weight drop dan palu itu untuk panjang lintasannya gitu.
Kenapa wet drop ini digunakan untuk panjang lintasan besar dari 50 meter? Ya jelas gitu. Kalau palu, dia menggunakan tenaga manusia untuk memukulnya gitu. Jadi bisa nggak palu digunakan untuk panjang lintasan yang lebih panjang dari ini? Ya bisa, asal yang memukul palunya itu kuat. Jadi ini seperti ini. Jadi saya juga punya gitu. Nah, ini plat bajanya. Ini juga plat bajanya. Kemudian ini ada lintasan geofonnya. Ini juga ada lintasan geofonnya. Kalian bisa lihat ini. Kabel dari geofonnya. Kemudian dilakukan penembakan gitu. Ketika ditembakkan, maka gelombang yang datang, yang pertama adalah direct wave atau reflected gitu. Adalah gelombang yang memantul. Kemudian ada refracted wave. Nah, kemudian tadi kan kita punya source ya. Kita tadi punya source atau sumber energi. Kemudian yang kedua adalah detektor atau perekaman gelombang. Pencatat lah gitu. Nih kalau kita pakai di darat namanya geofon, kalau survei di laut atau bukan di laut itu namanya hidrofon. Itu untuk mengetahui times break. Nah, ini ya contoh dari suatu geofon gitu. Ini yang ditancapkan ke tanah. Ini geofon ya. Ini geofon biasa, ini ditancapkan ke tanah. Di sini ada kayak coil dan pegas dan atau per lah ya. Kemudian ini tingginya dari permukaan tanah ketika dia benar-benar ditancapkan sampai ke ujung kepalanya ini itu sekitar 10 cm. Ini biasanya ditancapkan ke tanah menggunakan tangan biasa, jangan pakai palu. Boleh diinjak tapi jangan dipukul seperti itu. Nah, jadi yang ini ketika dia menerima gelombang seismik, maka komponen spring atau pegasnya bakal mengalami sebuah perubahan gitu, bakal bereaksi. Kemudian ini kan ada kabelnya tuh. Nah, kabelnya itu nanti dihubungkan ke mesin pencatat gitu. Nanti bakal kelihatan pada waktu berapa dari source atau short ditembakkan, dia bakal ada di sini, nyampe ke sini. Jadi di seismic bias ini, di seismic bias ini waktu menjadi sangat penting gitu. Kemudian ada noise gitu. Noise itu setiap getaran yang bukan dari sinyal yang diharapkan. Jadi makanya nanti jangan kaget ketika ada survei seismik refraksi ataupun refleksi ketika dia mau menembakkan source-nya, itu semua kendaraan tidak boleh lewat karena untuk mengurangi noise. Noise yang berasal dari sumber gelombang disebut coherent noise, nanti bakal dibahas lebih lanjut. Kemudian noise yang berasal bukan dari sumber disebut random noise. Nah, untuk perekaman sinyal seismik itu ada seismograf. Seismograf ini biasanya kalian ada di pusat pengamatan gunung api. Nah, ini adalah suatu komponen ininya ya untuk akuisisi data seismik. Nah, ini anggaplah ini sebuah geofon 1, geofon 2, geofon 3, geofon 4, geofon 5, geofon 6. Dan source-nya berasal dari sini. Dia bakal merambat ke arah sini. Kalau kita lihat, itu seperti ini ya, Ini menunjukkan bahwa gelombang seismik merambat melewati sebuah medium bakal mempunyai waktu yang berbeda tergantung pada offset atau jaraknya. Maka di sini dapat dilihat.
Nah, untuk pengolahan datanya gampang, ada pencatatan data. Ini nanti geofonnya dihubungkan pada alat, gitu kan. Alatnya dihubungkan pada komputasi, nanti dia bakal. Tapi sekarang udah canggih kok dia di ini display alat ini udah kelihatan gitu, gimana bentuk hasil akuisisi datanya. Kemudian pengambilan data seperti tadi. Nah, untuk picking data bakal sangat ini lebih gampang untuk interpretasinya. Jadi bisa dilihat di sini kan. Di sini dia punya dua slope gitu. Nah, ini nanti bakal kita perlihatkan di sini. Ini adalah gelombang seismik refleksi atau gelombang pantul langsung, sedangkan ini adalah gelombang seismik bias. Itu nanti di pertemuan berikutnya kita bakal bahas lebih lanjut. Nah, apa sih data yang diambil gitu kan? Jadi data yang diambil itu waktu tiba gelombang pertama kali terhadap offsetnya atau terhadap geofon. Apa sih maksudnya? Nah, seperti ini. Nih, kalau misalkan kita punya dua layer ya, dua layer artinya kita punya dua kecepatan. Kecepatan pertama ini adalah gelombang seismik langsung atau gelombang seismik pantul. Yang ini, dia kan punya dua slope. Yang ini adalah refracted wave. Yang dicari di sini adalah critical distance. Atau di mana, di jarak berapa sih gelombang seismik dari yang direct wave menjadi refracted wave, atau gelombang pantul langsung menjadi gelombang bias. Dari sini kita bisa menentukan ketebalan lapisan pertama. Yang di sini, nanti kalau misalkan kita punya lapisan ketiga, itu bakal lebih landai lagi slope-nya. Itu nanti kita bakal bahas, ada beberapa metode untuk pengolahan data. Kemudian menghitung kemiringan kurva dan modeling. Modelingnya bakal seperti ini nanti. Ini adalah jarak, gitu kan. Kemudian ini 0 sampai dengan kedalaman berapa. Jadi ini kedalamannya itu kalau kita ini kan minus gitu karena dia ke bawah bukan ke atas. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa sih kedalaman sebuah lapisan bedrock. Nah, untuk metode interpretasinya ada metode TX. T ini time, X ini jarak. Kemudian delay time, kemudian ada metode Hagiwara. Nah, untuk minggu depan kita bakal coba bahas beberapa metode ini. TX dulu ya, TX, kemudian nanti Surya bakal masuk untuk pengolahan datanya, delay time, kemudian Bang Surya bakal masuk untuk pengolahan datanya, dan kemudian Hagiwara. Nah, jadi yang perlu diingat pada seismik bias ini, di sini, kita bakal mencari dua buah bentuk gelombang kalau kita punya dua layer ya. Pertama adalah gelombang refleksi langsung. Kemudian dari sini, batas slope ini, ketika kita pick gitu, kita bakal mendapatkan di mana sih titik di mana slope untuk kecepatan gelombangnya dia berubah. Gunanya untuk apa? Ya untuk ini. Untuk memodelkan gitu. Kedalamannya berapa sih? Itu bisa dicari di sini. Pokoknya di seismik ini, seismik refraksi, yang paling banyak dipakai itu adalah konsep Pitagoras. Tentu bukan Pitagoras biasa yang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bukan yang seperti itu.
yang dipakai di sini kita bisa menentukan lapisan bedrocknya di mana sih. Jadi harapannya nanti ketika kita punya mau berapa layer lah, 3 layer gitu. Misalkan di sini juga ada, sorry kita ganti warnanya dulu. Misalkan juga di sini ada ini layer 1, 2, dan 3. Artinya kalau ini 1.500, ini 5.000. Ini kan kalau menurut asumsinya ini jadi di atas 5.000, anggaplah 6.500 meter per second gitu. Harapannya nanti kita bisa memodelkan gimana sih bentuk permukaan bawahnya ini. Oke, untuk ini hanya supaya ini dulu ya, kebayang dulu seismik refraksi ini untuk apa gitu. Nanti untuk minggu depan kita bakal lebih serius lagi, yaitu kita mulai masuk untuk penentuan berapa layer itu seperti apa, rumus dasarnya, pengerjaan dasarnya seperti apa, teori dasarnya seperti apa. Nanti mungkin di 2 minggu berikutnya kalian bisa coba ngerjain data yang simple dengan Bang Surya ya. Mungkin kalian kenal Surya itu kalau nggak salah angkatan 2014 atau 2015. Mungkin kalian kenal lah. Nanti kalian kenalan hal dengan ini Bang Surya. Saya rasa untuk pertemuan sore hari ini cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup atau di e-learning-nya silakan ditanyakan. Jangan ragu bertanya karena ini juga waktunya terbatas gitu ya. Karena mohon maaf saya belum upgrade Zoom-nya gitu. Saya masih pakai Zoom yang free gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau nanti mungkin bisa langsung ketika ngerjain datanya bingung ke Bang Surya silakan ditanyakan gitu. Oke, untuk pertemuan sore ini saya rasa cukup sampai sekian. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktunya hadir untuk virtual live meeting kuliah kita pada sore hari ini. Bagi yang tidak hadir nanti videonya bakal saya upload di akun YouTube saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak. Saya end ya. Terima kasih.